Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Berjumpa lagi bersama saya Zaidah Nur Hilmi dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di program kesayangan kita akan membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5. Baik, sahabat sudah dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya? Pastikan sahabat sudah berada dalam keadaan meruduk dan sudah siap untuk membaca melantunkan Al-Qur'annya. Kita coba untuk sama-sama menyimak bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Sudah siap sahabat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sama-sama menyimak bagaimana bacaan tilawah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ya, bagi sahabat-sahabat yang mungkin sahabat sudah sangat familiar dengan ayat ini, sering dibaca baik itu ketika selesai sholat mungkin atau ketika membaca doa dan membaca zikir pagi dan petang, insya Allah pasti sahabat akan menemukan ayat berikut. Tapi alangkah baiknya jika sahabat-sahabat sambil menyimak, sambil mendengarkan, juga sambil melihat di mushafnya, seperti itu. Baik sahabat, insya Allah kita akan coba mengupas hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 4 ini. Sambil dilihat mushafnya, kita baca per kata. Walladzina. Dalam lafaz walladzina kita menemukan satu huruf yang bertasydid. Ingat, setiap huruf yang bertasydid yaitu huruf seolah-olah bahwa huruf tersebut ada dua. Yang mana huruf yang satu hurufnya mati, kemudian huruf berikutnya adalah huruf yang hidup atau huruf yang berharokat. Jangan sampai ketika melafadzkan huruf yang bertasydid kita menekannya terlalu lama. Walla itu menekannya terlalu dalam. Sedangkan huruf lam di sini adalah huruf yang termasuk huruf tipis, sehingga ketika membacanya tidak memberikan tekanan di makhrajnya terlalu keras. Walla seperti itu. Walladzina. Masih ingat dengan pembahasan hukum mad? Huruf dzal yang berharokat kasroh dan diikuti oleh huruf ya sukun termasuk kategori hukum bacaan mad, sehingga ketika menemukan huruf atau ketika menemukan harokat kasroh diikuti dengan ya sukun, kita membacanya sambil mengayunkannya atau menahannya selama 2 harokat. Walladzina, seperti itu. Kemudian dalam lafaz yu'minuna kita kembali menemukan hamzah sukun. Hamzah sukun hati-hati jangan sampai dibaca mirip seperti suara ain. Jangan jadi yu'minu tapi tetap yu'minu, seperti itu. Walladzina yu'minuna. Nu, begitupun halnya dengan lafaz nu, diayunkan saja karena ada huruf
nun yang berharokat dhammah dan diikuti oleh waw sukun. Walladzina yu'minuna bima. Dalam lafaz bima dalam Quran Al-Mu'assir kita menemukan huruf ma yang berhalis dan berwarna hijau. Ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil atau hukum bacaan mad yang dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Boleh dibaca 2 sampai dengan 4 harokat. Namun untuk membedakannya dengan mad tabi'i maka kita ambil di 4 harokat. Membacanya walladzina yu'minuna bima. Dilepaskan sampai 4 harokat bima. Seperti itu. Lalu pada lafaz unzila kita menemukan nun sukun yang bertemu dengan huruf zai. Hati-hati, ini adalah hukum bacaan ikhfa, yang mana ketika kita menemukan huruf nun sukun atau menemukan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka kita harus mendengungkan suaranya atau menyamarkan bunyi nun sukun dan memasukkan suara ke dalam rongga hidung sehingga terjadi kaidah dengung, seperti itu. Dalam Quran Al-Mu'assir, hukum ikhfa ditandai dengan warna hijau. Bima unzila, unzi, bunyi nunnya tidak terdengar jelas. Dengan kata lain, kita menyamarkan bunyi nun sehingga tidak jadi bunyi n, tapi bunyi hampir mirip seperti eng. Unzila ilaika, ilai merupakan hukum bacaan alin atau lemah lembut atau lebih gemulai. Maka ketika menemukan harakat fathah yang diikuti dengan huruf ya sukun, tidak dibaca dengan kaku ilai, tapi dibaca dengan halus ilai, ilai, seperti itu. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kembali di lafaz min qablik, kita menemukan huruf ba sukun atau yang kita kenal dengan istilah qalqalah. Maka ketika menemukan ba sukun, kita memantulkan kembali suara. Memantulkan bunyi ba, hati-hati, memantulkan tidak sama dengan membunyikan. Maka ketika melafadzkan bunyi ba, min qablik, yang terdengar adalah bunyi pantulan suaranya, bukan bunyi huruf ba yang dibunyikan. Seperti itu. Kita ulang kembali pelafalan dari surah Al-Baqarah ayat 4 ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat yang ingin mencoba berpartisipasi dan mengirimkan rekaman suaranya, silakan sahabat bisa mengirimkan rekaman suaranya melalui nomor call center kami di nomor 082218311090. Kita akan bahas kelanjutan dari ayat keempat, namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku.